Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriya Isnaini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2023 kelas C. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penerapan struktural genetik. Apa itu struktural genetik? Struktural genetik ialah metode penelitian karya sastra populer untuk menganalisis sebuah karya sastra tersebut, baik itu puisi, novel, maupun cerpen atau pantun, syair, dan lain sebagainya. Dalam struktural genetik, ada 3 kajian yang terdapat dalam karya sastra untuk melakukan penelitian. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Yang kedua yaitu karya sastra tersebut dikaitkan dengan pengarangnya. Yang ketiga yaitu karya sastra tersebut dikaitkan dengan sosial atau masyarakat pada saat karya itu lahir. Nah, selanjutnya saya akan membahas salah satu contoh karya sastra yang saya angkat. Karya sastra tersebut adalah novel yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pengarangnya yaitu Raden Adjeng Kartini. Unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra Habis Gelap Terbitlah Terang itu yaitu ada tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, sama amanatnya. Nah, tema utama yang saya dapat dari karya novel karya sastra ini yaitu pentingnya pendidikan bagi perempuan. Nah, adapun tokoh pengarang dari novel Habis Gelap Terbitlah Terang yaitu Raden Adjeng Kartini. Dia lahir di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Dia termasuk putri bangsawan, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Susroningrat. Ada juga alur di mana dalam buku novel Habis Gelap Terbitlah Terang ini terdapat alur maju, di mana Raden Adjeng Kartini menceritakan tentang masa lalunya pada saat perjuangan Kartini dalam mewujudkan cita-citanya yang mulia. Suka dan dukanya ia lewati sehingga menghembuskan napas terakhirnya. Ada juga latar. Latar dibagi 2, yaitu latar waktu dan latar tempat. Latar waktu yang terjadi pada saat masa Kartini yaitu sekitar tahun 1879 sampai pada tahun 1902. Terjadi di pagi hari, di siang hari, dan juga pada malam hari. Latar tempatnya yaitu R.A. Kartini menulis kisahnya di rumahnya. Nah, terdapat juga gaya bahasa dalam karya sastra novel Habis Gelap Terbitlah Terang. Gaya bahasa yang digunakan yaitu menggunakan gaya bahasa Indonesia pada zaman dulu. Terakhir kali saya bahas yaitu amanat. Amanat yang terdapat dari karya sastra novel ini yaitu janganlah membedakan derajat kaum laki-laki dan juga kaum perempuan, terutama dalam hal pendidikan, karena setiap manusia memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu. Bahkan di mata Tuhan pun laki-laki dan perempuan itu sama. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Terdapat biografi tentang pengarangnya dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam karya tersebut. Biografi dari pengarangnya yaitu Raden Adjeng Kartini, atau sering juga disebut dengan gelarnya yaitu Sebelum Menikah. Raden Adjeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan juga pahlawan nasional Indonesia. Raden Adjeng Kartini memiliki nilai karakter yang sangat tepat untuk diterapkan di satuan pendidikan, seperti nilai religiusnya, pantang menyerahnya, suka membacanya, kepeduliannya, toleransinya, dan lain sebagainya yang masih banyak terdapat dalam karakter Raden Adjeng Kartini tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kajian yang nomor 2, yaitu kaitan karya sastra tersebut dengan pengarangnya. Di dalam buku novel
Habis Gelap Terbitlah Terang mengisahkan perihal surat-surat Raden Ajeng Kartini yang dikumpulkan oleh Jacques Henrich dan juga Rosa Abundoman, di mana Kartini menuliskan surat pada saudari dan sahabatnya yang mengisahkan tentang perjuangan Kartini memperjuangkan hak perempuan di Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengkaitkan karya sastra tersebut dengan sosial atau masyarakat pada saat karya itu lahir. Nah, banyaknya perempuan Indonesia yang mendapatkan perilaku diskriminasi yang sudah membudaya, sangat tidak adil pada masanya dulu. Untunglah sekarang keinginan besar dari Raden Ajeng Kartini tersebut dalam perjuangannya untuk membebaskan diskriminasi ini dapat terwujud. Itulah tadi 3 kajian yang terdapat dalam karya sastra untuk diteliti atau meneliti. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penghargaan atau apresiasi yang didapat setelah buku novel Habis Gelap Terbitlah Terang ini terbit, di mana orang banyak membaca buku novel Habis Gelap Terbitlah Terang ini dari karya Raden Ajeng Kartini. Bahkan ada beberapa tokoh yang menjadikannya sebagai penelitian, seperti Armijin Pane. Dia menjadikan kisah dari novel Habis Gelap Terbitlah Terang ini sebagai penelitiannya. Mungkin hanya ini saja penjelasan singkat dari saya tentang struktural genetik. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.